Cak Lontong, ini kaget saya ternyata Cak Lontong memilih jadi ketua tim ses. Tuh mikir nggak ketika terima jadi ketua tim ses? Ya ini mungkin saya luruskan dari awal dulu. Itu bukan saya yang memilih, tapi dari tim Mas Pram dan Bang Dullah yang memilih saya jadi ketua tim ses. Jadi nggak nawarin diri maksudnya kan? Bukan, saya bukan tipe orang yang suka menawar-nawarkan diri ya. Karena saya orang yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya orang yang sangat selektif. Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun. Saya job biasa pekerjaan melawak aja, tidak semua tawaran itu saya ambil. Jadi tidak semua pekerjaan melawak saya ambil, yang saya ambil hanya yang ditawarkan ke saya. Ini serius ini prinsip ini. Jadi ya pekerjaan yang nggak ditawarkan ke saya itu nggak pernah saya ambil. Nah, kalau tadi bicara menerima ya, lebih tepatnya menerima ketika dipilih menjadi ketua tim ses. Buat saya, apakah ini mikir atau enggak? Saya sebenarnya mikir dengan saya itu kan sudah sangat identik. Ya. Saya itu selalu punya slogan mikir. Kenapa saya selalu pakai slogan mikir? Karena sebenarnya saya itu udah posisi yang malas mikir sebenarnya. Jadi saya kalau mikir itu biar orang yang mikir gitu. Jadi kalau orang mikir kan seenggaknya saya terbantu. Karena kalau saya melawak, orang yang saya hibur itu mikir, nah itu memudahkan saya. Tapi kalau cuma saya yang mikir, yang saya hibur nggak mikir, nah itu capek di saya gitu kan. Nah ketika memilih menerima ajakan menjadi ketua tim ses ini, sebenarnya sebelumnya kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Pram Bang Dul, tapi saya tidak mengira bahwa saya akan ditunjuk sebagai ketua, itu aja. Dan waktu itu ketika saya ditelepon, karena saya posisi pas di Surabaya, saya waktu itu. Mau mantu kan waktu itu? Ya, pas mau mantu, tapi tepatnya 2 hari sebelum resepsi, jadi belum akad nikah juga, jadi pas mau pengajian mau siraman anak. Itu taktik kayaknya. Taktiknya siapa? Taktiknya Mas Pram. Ini lagi sibuk, pasti kan pikirannya bercabang. Jadi sekarang aja saya tawarin. Nah itu mungkin juga ya, tapi pagi-pagi itu saya ditelepon. Mas, pertama Bang Dul telepon. Bla hasil kita ngobrol kemarin gini, kita sepakat pengen Cak Lontong jadi ketua tim ses kita. Saya waktu itu ya karena sebelumnya udah ngobrol, udah ngeklik, oke lah Mas Pram juga akhirnya menghubungi. Cuma ketika itu ya nanti kita setelah acara Cak Lontong selesai Jakarta kita ngobrol, saya pikir akan diumumkan ketika saya sudah di Jakarta. Dan ngobrol lagi dulu kan untuk teknisnya. Ngobrol lagi dulu. Tapi sebelum itu saya dikirim banyak hal di WhatsApp saya itu, potensi-potensi Jakarta, sumber daya manusia, tantangan dan solusinya gitu. Nah, saya kan mau pengajian, saya sebagai sohibul hajat, apa ini mau yang saya bacakan di pengajian kan gitu kan. Nanti orang-orang, loh ini untuk Jakarta kenapa dibacakan di Surabaya. Minta pikir-pikir, saya nyantai aja waktu itu karena toh ditunggu akan ngobrol di Jakarta. Tiba-tiba setelah acara selesai kira-kira siang ya, jam setelah zuhur gitu, WhatsApp aku baru pegang handphone lagi itu ada rame banget tuh WhatsApp di handphone. Saya pikir ngucapin selamat karena saya tahu mau nikahin anak. Ternyata lu kok nggak ada, bukan itu. Selamat jadi ketua tim ses, lu kok udah pada tahu, ternyata sudah diumumkan. Udah jadi berita. Bang Yos itu kan, ya udah akhirnya saya terkejutnya karena diumumkan waktu itu bukan menjadi ketua tim sesnya. Kalau ketua tim sesnya saya sudah bersedia dan mau gitu. Tapi memang kalau nggak ada kejutan itu nggak surprise ya kan? Karena surprise itu kan kejutan. Ya sama. Nah, iya. Kalau nggak ada kejutan ya nggak ada surprise. Nah itulah. Cak, nggak ada yang tahu loh itu. Saya tanya Akbar, nggak ada yang tahu. Saya itu memang orang yang nggak suka apa ya, cerita-cerita sesuatu yang nggak perlu, karena buat saya. Maksud aku kan diskusi lah gitu. Cuman memang waktu itu udah mau akad nikah sih ya. Iya, jadi saya memang lagi fokus, seminggu itu saya sudah di Surabaya untuk mempersiapkan. Ini kan pengalaman pertama menikahkan anak, jadi belum punya pengalaman sebelumnya kan. Jadi saya benar-benar konsentrasi. Makanya udah nih, Ros, jangan nikahin anak deh kalau belum punya anak. Ribet, bener.
Namaste. Oh sini, saya seneng kalau hostnya konsentrasi ini saya bisa fokus. Nyesel nggak tapi? Merasa dijebak nggak? Oh enggak dong, karena seperti saya katakan tadi sebelumnya kita sudah banyak ngobrol dan ngeklik gitu kan. Jadi buat saya ketika saya hanya masalah posisi, saya berpikir awalnya memang diajak untuk membantu. Ya. Di tim ses itu, tapi ternyata posisi saya Jadi memang bukan pilihan Cak Lontong memang mau membantu ya. Iya. Hanya memang posisinya tinggi banget. Ketua tim ses tuh, waduh tinggi Iya, banget kalau- Cak. Saya taunya Cak Lontong tuh emang badannya tinggi. Nggak tahu bahwa memang harus jadi ya posisinya mungkin memang tinggi. sudah suratan garis kepala mungkin ya. Garis tangan, Yang tinggi kan kepala, tangan kan nggak tinggi. Gimana kan ini masalah tinggi. nggak ada kepala tinggi. Memang yang ditinggi ukur di apanya, tangannya apa kepalanya? Iya. Bahkan kepalanya sampai. Awalnya saya gini, ketika saya terlibat di politik ya, di pilpres dan segala macam itu kan posisi saya ya itu tadi sebagai membantu di tim kampanye, sosialisasi seperti itu. Sekarang tiba-tiba menjadi ketua Iya. tim ses. Waktu itu, wah biasanya kalau dulu kan saya ditugaskan nih, bro. Waktu saya dipilih jadi ketua tim ses, dalam bayangan saya pertama kali, asik nih, saya bisa menugaskan Cak Lontong gitu kan. Ya, Cak Lontong kan biasanya jadi ya yang bekerja membantu kampanye. Sekarang saya jadi ketua tim ses, berarti kan saya bisa nyuruh-nyuruh Cak Lontong. Saya pikir gitu, saya baru sadar, loh Cak Lontong kan saya sendiri gitu ya. Tuhan, nasibku kalau wawancara bisa pelawak. gitu ya? Bisa, hebat ya. Luar biasa loh. Tapi nggak bisa gini, Bisa gitu tapi. nggak bisa gini.